Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV, konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalam Hafizahullah Ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah pemirsa, pemateri kita, guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kif sihatukum? Alhamdulillah bikhair. Jazakumullah khair Ustadz sudah hadir di studio bersama kami Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Demikianlah para pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan dari para pemirsa nantinya. Dan kami juga informasikan bahwasanya Anda dapat menyaksikan live interaktif Fatwa TV ini, dan juga informasikan bahwasanya kami mengajak Anda untuk memanfaatkan peluang untuk mengajak Anda untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar Anda. Kami mengajak Anda guna memanfaatkan peluang, kami mengajak para pemirsa semuanya untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan sebelum kita memasuki tanya jawab Ustaz, minta nasihat buka Ustaz. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qa'idil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, tatkala kita melihat kondisi kita, kita akan merasakan kayaknya kita sedang punya masalah. Ketahuilah bahwa dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara buat orang beriman. Di sini kita sedang dipenjara. Tempat ini bukan tempat bersenang-senang. Tempat ini tempat berjuang. Tempat berkorban. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian, bala kepada kalian. Yang pertama, rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, gagal panen, bangkrut, kehilangan orang-orang yang dicintain. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apapun masalah yang menimpa kita, maka yang pertama harus kita lakukan adalah bersabar. Sabar itu artinya menahan diri untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak diridhoin Allah Azza wa Jalla. Seperti marah-marah, memaki, mengumpat.
merobek-robek bajunya, melempar-lempar. Itu tanda tidak sabar. Allah katakan wabasyirus sabirin. Siapa sih orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tatkala mereka tertimpa musibah, yang pertama mereka lakukan adalah mengatakan dengan lisannya, dibalut keyakinan dengan hatinya, kami adalah milik Allah dan kepada Allah kelak kami akan kembali. Maka sebesar apapun musibah yang menimpamu, ia akan berlalu. Ya, mungkin ada badai di rumahmu, di tempat kerjamu, tapi ingat, badai pasti berlalu. Pastikan tatkala dia berlalu, engkau ada di tempat itu. Barakallahu fiik. Mungkin itu sebagai mukaddimah. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi, bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yaitu konsultasi keluarga. Tapi bisa kita langsung saja Ustaz bacakan pertanyaan pertama kita pada kesempatan ini. Pertanyaan dari seorang istri pengantin baru di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya sudah menikah, umur pernikahan saya baru sekitar 6 bulan. Kami baru bertemu 3 kali dan alhamdulillah akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena sebenarnya sudah kenal suami saya, kakak tingkat saya kuliah S1 dulu. Hingga saat ini saya masih belum tersentuh Ustaz. Suami saya selalu beralasan masih takut berhubungan badan dan masih mencoba memasukkan saya ke kriterianya. Saya sudah inisiatif untuk mengajak duluan tapi nihil Ustaz. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pemuda, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan secara fisik, secara finansial, hendaklah dia menikah. Kenapa? Karena menikah itu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu adalah benteng yang menyelamatkan seseorang dari memandang yang haram dan menjaga kemaluannya dari melakukan yang terlarang. Yang gak mampu secara finansial untuk menikah, tapi dia mampu sebenarnya secara fisik, maka hendaklah dia berpuasa. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang baru saja dibacakan? 6 bulan berlalu, suaminya tidak menyentuh istrinya. Berarti ada masalah. Ya, boleh jadi masalahnya di yang laki, bukan yang perempuan. Kenapa? Karena yang laki berkhidbah, menikahi, membayar mahar, dan terjadi pernikahan. Laki-laki ini malu ya. Ana sebagai seorang laki-laki, Ana tahu dengan orang-orang yang malu, dia hendak mengungkapkan kalau dirinya bermasalah. Dia punya masalah dengan keperkasaan dirinya ya. Dia kalau tadi diajak berhubungan badan ya, sebagai seorang suami istri yang memang hal itu merupakan ibadah pula. Sampai Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum
sedekah. Kalian menghubungin istri kalian itu dapat pahala sedekah gitu loh. Selain memang Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Sudah ditanamkan di diri manusia itu cinta syahwat kepada wanita. Itu satu hal yang lumrah. Ketika ada masalah di dirinya. Masalahnya satu dari dua. Masalah pertama boleh jadi di masalah keperkasaan dia. Dia sakit ya secara fisik. Yang kedua, sakit jiwa. Karena ada laki-laki yang tidak tertarik dengan wanita. Dia lebih tertarik dengan sejenisnya. Ini ada yang seperti itu. Terus bagaimana sikap seorang wanita? Tadi dikatakan istrinya sudah berusaha untuk berinisiatif memulai terlebih dahulu ya. Ini dan itu, tapi ternyata suaminya masih menghindar ya. Anda rasa perlu ada komunikasi yang baik. Duduk sama suami. Ngomong apa sebenarnya masalahnya. Kalau memang ada masalah di keperkasaan dia, ya bagaimana? Katakan, aku akan bantu. Kita bantu, itu penyakit dan bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan, melainkan Allah menurunkan penawarnya. Jadi harapannya anti ngobrol baik-baik sama suami. Tatkala umpamanya gak tembus, gak bisa. Suami terus menghindar, gak mau ngobrol masalah itu. Maka pada saat seperti ini mungkin perlu adanya pihak ketiga yang berusaha untuk menengahi. Siapa? Boleh jadi engkau ngobrol sama mertuamu. Ngobrol sama ibu mertua, sampaikan seperti ini, seperti itu. Nanti ngobrol sama bapak mertua, berdua sama ibu mertua ya. Sehingga mereka tahu ada masalah di rumah tangga mereka. Dan insya Allah jamaah, penyakit itu bisa disembuhkan. Kalau masalahnya yang kedua, yang jiwa dan mentalnya yang sakit, dia juga masih bisa diobatin. Namun kalau akhirnya menemui jalan buntu, ya khulu atau gugat cerai menjadi solusi. Karena ada kadang-kala laki-laki yang menikah untuk menutupin kekurangan dirinya. Supaya dia terlihat, nih aku nikah gitu loh. Padahal dia sebenarnya gak bisa untuk itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada ibu hamba Allah di Pasuruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah sudah ada telepon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Mustianti di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali Ibu. Ya, Pak Ustaz, saya bertanya, bagaimana cara menyikapi hati yang sabar ditimpa musibah silih berganti, entah itu saudara, entah itu anak, suami, entah kita selisih pendapat kepada keluarga, tetangga, silih paham. Kalau kita mendawai, menceramahi yang benar, tapi salah paham itu gimana caranya? Ya kita tuh tidak salah paham lagi. Bagi kita benar, dia dikasihani, dikasih tahu malah seenaknya dewek dia kalau ngomong jak mana. Iya. Cukup Ibu. Cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ibu ini bertanya dan dia tahu solusinya. Sabar. Cuma bagaimana menguatkan kesabaran. Sabar itu solusi. Makanya kalau kita lihat Allah Jalla Jalaluhu menyuruh Nabi SAW untuk bersabar menghadapi berbagai macam cobaan. Baik dari orang-orang musyrikin
atau dari orang-orang muslimin dari kalangan kaum munafikin. Allah perintahkan beliau untuk bersabar. Hampir 20 kali Allah mengatakan isbir, fasbir, wasbir. Dan agar kesabaran itu menjadi kuat, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mencari pertolongan. Dengan apa? Dengan salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika masalah itu semakin berat, beliau larikan ke salat. Jadi bagi siapapun yang sedang menghadapi masalah dan dia merasa beban itu terlalu berat, orang itu biasanya menyendiri. Dia akan berada di pojok ya. Dia mungkin akan mengurung diri di kamar. Dia gak ingin berjumpa dengan siapa-siapa. Gak kepingin ngomong sama siapa-siapa. Oke, gak apa-apa. Ngomong sama Allah. Hamparkan sejadahmu. Sholat. Bagaimana dalam gerakan-gerakan sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah, kecil masalah kita itu, kecil. Apabila kita melihat kepada penduduk bumi ini semua punya masalah dan masalah itu sebenarnya kecil, Allah mudah untuk menyelesaikannya. Itu yang pertama, larikan ke sholat. Kemudian yang kedua, menghadirkan di diri kita pahala sabar. Orang itu tatkala tahu dengan keutamaan sesuatu, maka dia akan sabar. Walaupun gak enak. Contoh nih dalam dunia nyata, kita tuh sakit, lalu dikasih obat yang pahit. Diminum gak? Diminum, karena kepingin sembuh, minum gitu loh. Gak enak ya diminum. Begitu pula dengan sabar ini. Orang itu ketika tahu dengan pahala sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dikasih balasan yang tanpa perhitungan. Innallaha ma'as sabirin. Itu menyebabkan dia jadi sabar gitu menghadapi musibah itu. Karena dia tahu dengan pahala yang akan dia dapatkan. Yang ketiga, dia perlu melihat, memperhatikan orang-orang yang sabar. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi agar bersabar seperti sabarnya Nabi Musa, seperti sabarnya Nabi Nuh. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Tadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tatkala memandang ke sana, akhirnya jadi ringan musibah yang menimpa kita. Di dalam Al-Quran Karim Allah ceritakan bagaimana musibah yang menimpa Nabi Yusuf. Allah ceritakan itu agar orang jadi sabar. Ya Allah, gak seberapa musibahku. Allah ceritakan ceritanya Nabi Ayub. Jadi orang jadi sabar. Maka tatkala engkau gak mampu untuk bersabar, capek lelah, baca cerita orang-orang yang sabar dan biasanya engkau akan termotivasi menjadi sabar. Berkaitan dengan keluarga kita yang menolak dikasih tahu. Kemudian dia mungkin beranggapan kita sok pintar atau bahkan memboikot kita. Engkau lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan beliau diusir sama kaumnya, dimaki, diumpat dan solusinya sabar. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Mustianti di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran, hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah kembali Ustaz kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Diah di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, afwan Ustaz, sebelumnya Ana mau izin bertanya. Begini Ustaz, Ya. udah hampir 1 bulan ini Ana kan kehilangan anak-anak yang 1 tahun Ustaz. Tetapi setiap sholat, nah itu kan Ana selalu ingat dan selalu nangis Ustaz. Apakah itu termasuk Ana masih meratapi ya Ustaz? Yang pertama itu. Ya. Terus yang kedua Ustaz, anak-anak itu kan setiap malam Jumat itu
Dan matinya pun itu waktu malam Jumat Ustadz itu sukanya mendengarkan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan sukanya sholawat-sholawat seperti itu Ustadz. Semenjak anak-anak yang meninggal itu yang kecil itu Ustadz, anak, suami dan kakaknya itu jadi nggak berani baca sholawat Al-Kahfi dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain Ustadz. Kenapa? Setiap kita membaca itu langsung ingat si kecil, akhirnya hati kita tuh rasanya sakit gitu Pak Ustadz. Jadi udah nggak, di rumah ini udah nggak bisa baca Al-Kahfi lagi, udah nggak bisa baca sholawat. Apakah itu termasuk hati anak sama keluarga itu udah mulai cinta dunia ya Ustadz? Karena kan ada yang bilang bahwa anak, suami, terus harta itu merupakan cinta dunia gitu Ustadz. Terus mohon solusinya Ustadz supaya kita kangen lagi Ustadz sama kita yang dulu, yang satu keluarga suka baca sholawat, suka baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Karena semenjak kehilangan si kecil itu, saya, suami dan juga kakaknya tuh sama sekali berhenti Ustadz, nggak ada yang membaca Al-Quran. Karena setiap kita baca Al-Quran itu kita nggak bisa gitu loh Ustadz. Jadi langsung ingat, langsung nangis, sudah langsung ditutup gitu Pak Ustadz. Nggak ingin inget lagi gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz, karena kita mau istiqomah Ustadz. Walaupun apa yang terjadi ujian menimpa itu kita pinginnya istiqomah gitu Ustadz. Karena rasanya hampa, sepi gitu. Jadi saya sama suami itu ngerasa waktu malam itu sering tidur itu sering bicara bahwa hidup ini tuh terasa hampa tanpa si kecil gitu Ustadz. Jadi anak takut gitu Ustadz kalau misalkan kita dengan ujian seperti ini kita nggak bisa istiqomah lagi gitu Ustadz. Mohon pencerahannya ya Ustadz ya. Siap, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Jamaah, siapa yang tidak bersedih ya? Ditinggal orang yang dicintai. Tapi sebenarnya kesedihan itu nggak boleh berlarut-larut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditinggal mati putra yang ditunggu-tunggu kelahirannya, yang beliau kasih nama Ibrahim, yang informasi tentang lahirnya Ibrahim itu terdengar di kota Madinah, Nabi menyampaikan kegembiraannya. Tahu-tahu Ibrahim meninggal dunia di tangan Nabi Alaihissalam. Nabi menangis. Beliau mengatakan ketika ditanya sama Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah, apa juga nangis ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Mata meneteskan air, tapi kita nggak boleh mengatakan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Tuhan kami, Tuhan kita. Kesedihan itu kalau berlarut membuat orang tidak produktif, membuat orang hidup menderita dan seakan-akan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan hidup. Padahal sebenarnya perginya si kecil itu anugerah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk kehilangan segala sesuatu. Itu tabiat dunia. Ketika orang tua sabar ditinggal mati oleh anaknya, maka semoga anak itu dapat memberikan syafaat buat orang tuanya. Dan ketahuilah dunia ini penjara buat orang beriman. Matinya seorang mukmin, apalagi anak kecil, anak seorang muslim yang belum berbuat dosa, semoga dia benar-benar keluar dari segala penderitaan dan kesengsaraan dunia. Maka nasihat anak kepada keluarga yang tadi kehilangan banyak kebaikan. Kehilangan anak, kehilangan surat Al-Kahfi, kehilangan sholawat, kehilangan banyak hal. Dan yang seperti ini datangnya dari setan. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa meminta perlindungan dari kesedihan. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dengan yang akan datang dan kesedihan dengan yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi hiduplah menyongsong masa depan. Kenapa?
Yang mati udah selesai urusannya dengan dunia. Sedangkan kita yang hidup, kita punya urusan dengan kehidupan ini. Maka bacalah Al-Kahfi. Bacalah salawat buat Nabi SAW. Bagaimana ketika ingat dengan si kecil, sampaikan si kecil udah pergi. Dia akan menunggu kita insya Allah. Kita yang masih hidup punya kewajiban. Jangan sampai akhirnya kita tidak berjumpa lagi dengan si kecil. Baca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kemudian ketika kesedihan itu datang kembali. Engkau lihat orang-orang yang lebih parah hidupnya. Yang lebih susah hidupnya. Supaya musibahmu menjadi ringan. Ada yang kehilangan 3 anaknya langsung. Ada yang kehilangan 2 anaknya langsung. Ada banyak orang yang kena musibah seperti engkau. Engkau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian engkau bawa anakmu yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan kita masih panjang. Jangan sampai bekal kita habis. Seperti tadi dikatakan akhirnya gak istiqomah lagi. Padahal Rasul SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la takun mithal fulan. Engkau jangan jadi seperti fulan. Kana yaqumul lail thumma tarak. Dulu dia suka bangun malam, kemudian dia meninggalkannya. Bangun malam ini sunnah sebenarnya. Tapi tatkala dilakukan oleh seseorang dan dia berusaha untuk istiqamah, tahu-tahu dia tinggalkan, ini jadi hal yang buruk. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Diah di Pasuruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah sudah ada kembali Ustaz penelpon yang bergabung. Ada Ummu Yudi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Na'am, tafadhali. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di hotel Ustaz. Yang pertama itu, apakah seorang istri boleh minta cerai dengan alasan mertua tidak suka sama si istri? Terus yang kedua Ustaz, Lana chat dengan teman kerjanya yang lawan jenis. Chatnya sih biasa saja tentang pekerjaan. Hanya saja sering pakai emoticon yang ada lope-lopenya. Yang jadi pertanyaan, ketika pasangannya tidak redo dengan yang dia lakukan, apa nasihat untuk pasangan yang sudah mulai tidak percaya? Tunggu, yang kedua? Oh, yang kedua itu chat. Fulana chat dengan teman kerjanya yang lawan jenis. Chatnya sih biasa saja tentang pekerjaan, hanya saja sering pakai emoticon yang ada lope-lopenya. Itu yang gambar itu. Iya, nah. Terus yang jadi pertanyaan ketika pasangannya tidak redo dengan apa yang dia lakukan, dan apa nasihatnya untuk pasangannya itu, Ustaz? Untuk pasangan yang tidak ridha, untuk dua-duanya. Apa nasihat untuk pasangan yang sudah mulai tidak percaya gitu? Siap. Nah. Udah Ustaz, itu. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa pertanyaan yang pertama? Istri yang minta cerai. Oke. Karena mertuanya tidak Karena suka. mertua. Ahibati fillah. Ya, minta cerai itu hendaklah dipertimbangkan dari segala dampak perceraian nantinya. Kalau bicara gugat cerai karena mertua yang gak suka, engkau kan urusannya bukan sama mertua. Urusannya sama suami. Kalau suamimu mendolimimu atau engkau gak suka sama suami karena perbuatan-perbuatan dia seperti itu, maka itu mungkin engkau gugat cerai. Tapi kalau mertua gak suka, ya apa urusanmu sama mertua? Kewajibanmu kan berbakti sama suami. Ya kita kepinginlah hubungan baik sama mertua. Tapi kadangkala ada hal-hal yang membuat kita gak bisa baik. Atau mertua tetap gak suka sama kita.
Maka nasihat ana, engkau perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Dan jangan bermudah-mudah menggugat cerai. Kalau masalahnya di mertua, ana rasa gak perlu engkau gugat cerai. Tapi kalau masalahnya di suamimu, dia melakukan kezaliman umpamanya, maka itu boleh. Atau masalahnya umpamanya karena aku dikumpulkan sama mertua satu rumah. Dan itu menyebabkan keributan. Menyebabkan hilangnya ketenangan dan kedamaian. Sedangkan kau minta sama suami mungkin bisa ngontrak rumah dekat situ. Sehingga tidak selalu ribut sama mertua. Itu mungkin diperbolehkan. Adapun pertanyaan yang kedua. Ahibbati fillah. Syaitan itu apabila menyesatkan manusia. Gak secara langsung. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia itu musuh yang nyata buat kalian. Antum pernah ngeliat gak orang nangkep burung ya? Dikasih beras ya. Kasih beras beberapa. Banyaknya jalan menuju ke perangkap. Artinya mungkin di awal memang dia gak masuk perangkap. Tapi satu langkah, dua langkah semakin mendekatkan dia ke perangkap. Ketika masuk maka perangkapnya menutupin dia. Begitu pula dengan tadi cerita chat dengan lawan jenis ya. Berbicara dengan lawan jenis ada adab dan aturannya. Allah mengatakan kepada para wanita, "Fala takhda'na bil qaul, fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Ini bagi para wanita, jangan kalian melemah lembutkan ucapan. Sehingga orang yang hatinya ada penyakit jadi masalah gitu. Dia kepingin berhasrat dengan dirimu. Kalau tadi dengan chat yang mungkin tidak ada suara tapi ada emotion tadi. Emoticon ya. Emoticon tadi yang love, yang senyum, itu kurang lebih sama dengan melemah lembutkan ucapan. Yang akhirnya membuat orang itu jadi ingin sama perempuan ini. Maka nasihat ana, engkau bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara urusan pekerjaan, ya udah yang tegas. Nggak perlu lebay seperti itu, karena setan itu nggak pernah tidur siang. Dan dia terus tadi berusaha agar engkau melangkah sampai engkau masuk ke perangkap setan. Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikapmu kepada pasangan tadi yang sudah mulai nggak percaya lagi, maka di sini engkau perlu tumbuhkan kepercayaan itu. Dan menumbuhkan kepercayaan ini mahal, butuh waktu lama, butuh pengorbanan. Maka nasihat ana, untuk saat ini engkau jangan pernah kunci handphonemu untuk menumbuhkan kepercayaan. WA-mu dengan kawan yang lawan jenis itu tunjukkan ini. Engkau bisa lihat, aku tidak lagi seperti yang dulu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kepercayaan itu kembali. Tapi intinya jangan bermudah-mudahan ya berinteraksi dengan lawan jenis kecuali seperlunya, sekedarnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufik, kemudahan kepada para penanya, pemirsa dan keluarga dan semuanya. Tapi Ustaz, kembali Ustaz, kita angkat penelpon. Ada Ibu Rosmi di Riau. Ibu Rosmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi Ustaz, saya punya anak 8. Jadi yang 8 tersebut semuanya sudah berkeluarga dan sudah punya anak masing-masing. Ya. Jadi karena bapaknya sudah tidak ada, cuma saya tinggal satu sendiri. Ya. Jadi yang 8 itu satu sama lain tidak ada kecocokan antara bermusuh-musuhan gitu. Jadi seandainya saya tidak membela yang satu, saya juga ikut dimusuhi gitu. Malah dia menyuruh
mengeluarkan anak saya yang satu yang disuruh keluarkan dari silsilah keluarga gitu. Jadi saya tidak mau, saya dimusuhi juga sampai puluhan tahun gitu. Sampai puluhan tahun? Iya, betul. Jadi bagaimanakah cara usaha saya sebagai ibu untuk maafkan mereka, Ustaz? Sedangkan apa yang saya keluarkan semua tidak betul, dia semuanya yang betul gitu. Sedangkan kalau saya perhatikan semuanya itu banyak memelihara setan dan anak-anak cucunya gitu. Jadi pasangannya masing-masing itu ikut campur dengan masalah keluarga adik-beradik gitu. Jadi bagaimanakah cara saya sebagai orang tua untuk mengatasi yang demikian, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Dulu orang-orang Aus dan Khazraj itu mereka hidup bermusuhan, bunuh-bunuhan, bantai-bantaian. Sekitar sampai 100 tahun lebih mereka melakukan itu. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan dua kabilah yang berantem, yang bertikai itu akhirnya menjadi satu di atas agama Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kita menghadapi pertikaian dan keributan yang terjadi apalagi di antara anak-anak kita sendiri ya. Maka tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Islam. Ajak anak-anak belajar Islam. Mengenal ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenalkan Allah kepada mereka. Buat mereka takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang bertakwa, takut sama Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan melakukan tindakan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Bicara tidak bertegur sapa tadi. Sampai bertahun-tahun. Padahal kata Nabi SAW, La yahjurul muslim akhahu fauqa thalath. Nggak boleh seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau ini kerabat yang dia tidak mau bertegur sapa dengannya, maka termasuk memutuskan silaturahim. Yang Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi mungkin solusinya memang adalah dengan agama Allah ini. Mengenalkan ke mereka tentang Islam. Ajak mereka datang kajian. Ajak mereka ziarah kubur. Ajak mereka membaca Asma'ullah al-Husna. Dengan dimaknai, dihayati. Dan semoga dengan cara itu sambil terus didoakan ya. Karena doa itu juga Masya Allah. Bagaimana orang-orang yang awalnya memusuhi kemudian didoakan sama Nabi SAW akhirnya jadi mencintai. Maka ibu yang perlu dilakukan adalah mengajak kerabat, mengajak anak-anak itu untuk belajar Islam yang benar. Kemudian yang kedua, ya didoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Rosni di Riau. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, ke anak-anak ibu dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak Tu Bagus di Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan. Silakan Bapak. Ya, saya punya orang tua. Ya. Orang tua saya itu masih punya adik-adik. Ya. Saya seringkali menasihati orang tua untuk menyelesaikan urusan dengan adik-adiknya, diantaranya waris. Tetapi orang tua itu seperti respon kepada saya itu anaknya seperti 20%, tetapi ke adik-adiknya itu 100%. Jadi tanggapan saya untuk mempengaruhi orang tua bukan mempengaruhi sih, agar misalkan memiliki warisan itu segera diselesaikan seperti itu. Warisan itu dipegang siapa sekarang? Dipegang orang tua dan anak-anaknya dan adik-adiknya. Saya sebagai anak enggak yang memotivasi. Yang menguasai warisan itu
Nggak ada, maksudnya nggak ada, nggak ada yang cuma nguasain. Artinya memang keluarga belum membagi warisan itu, gitu. Iya, saya belum membagi warisan itu dan udah berlarut-larut, udah 11 tahun ke sini. Ya. Saya sebagai anak memotivasi untuk segera diselesaikan gitu. Tapi nggak ada masalah sebenarnya Bapak Tugas antara ayah sama keluarga sama ahli waris itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah, cuma maksudnya Supaya segera dibagi gitu aja kan. Ya. Ya. Nah, Ya, cukup dipahami Bapak pertanyaannya. siap Bapak tuh bagus, barakallahu fiik ya. Ya, Ustaz. Ya, cukup Nah. Bapak. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya jamaah, berkaitan dengan waris ini, jadi memang tatkala orang tua meninggal dunia, harta itu jadi milik ahli waris. Jadi milik bersama. Kalau anaknya 5, jadi milik mereka. Apabila mereka sepakat untuk tidak dibagi, karena mungkin itu bentuknya usaha, atau rumah atau tanah yang mereka berpikir nanti semakin lama semakin mahal gitu ya, akan semakin menguntungkan buat mereka, yaitu kembali kepada ahli waris. Yang kedua, ada kekhawatiran apabila nanti sampai salah satu meninggal dunia, yang ditakutkan bermasalah. Artinya kalau mereka tidak, mamanya tadi 5 orang anggap ya, mereka nggak mau dibagi, oke, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan ketika salah satu meninggal dunia, kan ini jatuh ke anaknya. Boleh jadi yang 5 orang ini mereka tidak mau tahu dibagi karena mereka nggak perlu sama uang. Tapi ketika jatuh nanti ke cucu, ini kan minta warisan bapaknya, yang ditakutkan nanti menimbulkan keributan dengan paman-pamannya. Paman-pamannya nggak mau bagi, si keponakannya minta bagian bapaknya. Jadi dikhawatirkan warisan itu memutuskan silaturahim. Mungkin bagi seorang anak, ya hanya bisa memberikan arahan. Bapak supaya nanti nggak jadi masalah, yang ditakutkan bapak meninggal dunia nanti jadi masalah. Sekedar seperti itu tugas anak, memberikan arahan. Karena sejatinya hak itu adalah hak mereka ahli waris. Kalau ternyata dari ahli waris nggak ada masalah, mereka juga nggak ada yang nuntut, maka insya Allah nggak jadi masalah sebenarnya. Cuma menunda-nunda itu ditakutkan menimbulkan masalah ke depannya. Antum coba berdoa, mohon kepada Allah agar Allah membuka pintu hati ayah atau pintu hati ahli waris semuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Tubagus di Serang, Banten. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik, kemudahan kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah sudah ada kembali Ustaz. Penelpon yang ke-6 ini ada Ibu Indira di Mojokerto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya Ustaz, alhamdulillah akhirnya bisa diberi kesempatan untuk bisa bertanya. Mohon izin Ustaz untuk bertanya. Tafadhali. Barakallahu fiik. Apakah bagus untuk psikis atau mental anak yang masih jenjang SD sudah diasramakan di pondok pesantren? Ya. Alhamdulillah karena anak kami sudah masuk pesantren. Ya. Berjalannya Umur berapa di pesantren? kelas 10 tahun Ustaz, kelas Umur 4. 10. Ya. Dan berjalannya hari Ustaz, akhirnya ada beberapa problem yang kami alami terhadap anak kami. Yang tadinya semangat untuk belajar karena masih tinggal dengan kami. Ya. Itu dianya minta masuk ke asrama. Jadi seperti tidak semangat gitu Ustaz. Jadi misalkan seperti hafalannya itu kurang, terus murojaannya nilainya juga tidak memuaskan. Dan bagaimana Ustaz kami sebagai orang tua, apakah hal tersebut baik jika masih jenjang SD sudah berpisah dengan orang tua Ustaz? Masya Allah. Ya. Yang pertama. Yang kedua Ustaz, Ya. saya sendiri kan sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Dan kami tuh tidak suka untuk keluar rumah Ustaz. Keluar rumah itu seperti mengikuti kajian-kajian, sebenarnya suka untuk hadir di majelis taklim. Itu nanti akhirnya bisa bertemu dengan teman atau
tetangga-tetangga itu nanti akhirnya sedikit banyak itu ada rasa menggibahnya gitu Ustaz. Nanti lama-lama kalau kami keluar, akhirnya kami memutuskan untuk tidak keluar rumah, mending kami mengikuti sunah-sunah live seperti di IG, di Facebook gitu itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kemudian nanti kami tuh khawatir nanti jika keluar rumah akhirnya sedikit banyak akhirnya takut berdosa, itu menimbulkan dosa, tidak mendapatkan ilmu. Jadi mohon arahannya Ustadz, apa saya ambil keputusan ini sudah benar dan tidak bukannya keluar rumah dan adanya kami sendiri kurang dalam belajar agama. Cukup Ibu. Mohon arahannya cukup. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, Masya Allah ada 2 pertanyaan ini ya berkaitan dengan anak SD. Sebenarnya bukan anak SD, anak berumur 10 tahun. Karena kalau bicara anak SD ini ya umur 6 tahun atau 7 tahun anak SD. Udah masuk SD. Taib ahibati fillah, wallahu a'lam ya. Ana lihat di beberapa tempat itu ada pondok-pondok yang dimulai dengan anak berumur 10 tahun. Dan ternyata berhasil umpamanya. Tapi kalau dilihat secara umum, anak-anak itu nggak sama. Ada anak yang mungkin sudah siap berpisah sama orang tuanya. Sudah mandiri. Dan di pesantren itu mendapatkan perhatian lebih daripada musyrifnya. Karena kita tahu, kita punya anak di rumah, 2 umpamanya, 3 atau 4. Itu kita perlu ekstra perhatian sama mereka. Ketika anak ini di pesantren, satu ustadz pegang 20 orang umpamanya atau 10 orang, itu butuh ekstra sabar. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh ibu, anaknya jadi malas. Karena selama ini di rumah mungkin dia mendapatkan motivasi dari ibunya. Ibunya senantiasa mengawasin dia, murojaah sama dia, sehingga anaknya jadi semangat. Jadi boleh jadi memang ada pesantren-pesantren yang mungkin kurang siap ya untuk mendidik anak-anak yang masih belum bisa mandiri. Sehingga Anda lihat di beberapa pesantren juga ditutup akhirnya program SD mereka. Mereka buka SD tapi nggak asrama. Mungkin full day tapi nggak asrama. Anda lihat itu mungkin solusinya. Jadi orang tua mungkin melihat kepada anaknya saja. Kalau ternyata anaknya itu ada penurunan, coba dikomunikasikan dengan pihak gurunya. Apa masalahnya? Kalau ternyata memang tadi masalahnya mungkin perhatian dari guru kurang karena ada 10 anak yang diawasin 1 orang. 1 orang ini juga kadang-kala belum nikah umpamanya. Dia belum bisa untuk ngemong anak kecil ya. Jadi ada banyak hal, maka harapan anak ibu sebelum memutuskan anak itu mau dikeluarin atau tidak, lihat bagaimana kondisi di pesantrennya dan bagaimana perhatian guru sama anaknya sehingga nanti bisa menentukan sikap. Sekali lagi Anda sampaikan tadi ada banyak pesantren yang dia sebagian gagal ya ketika mereka mendidik anak-anak yang belum lulus SD. Tapi ada yang berhasil karena memang gurunya mungkin perhatian gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wanita ini sebenarnya lebih disuruh untuk tinggal di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Tinggallah di rumah-rumah kalian. Kalau keluar jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Para sahabat Nabi di masa Nabi SAW, mereka ada yang datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Walaupun Nabi SAW mengatakan sholatnya wanita di rumah lebih baik. Tapi tidak menghalangi mereka untuk datang ke masjid. Maka nasihat anak kalau tadi dikatakan ibu lebih memilih di rumah karena kalau keluar berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia atau bahkan yang dilarang, maka rasa nggak ada masalah. Tinggal di rumah, kajian umpamanya via online. Tapi kalau sesekali dia ingin hadir di majelis ilmu, masalah ini kadang-kala kita yang seharusnya mewarnai. Ibu tadi kan mengatakan lingkungannya ghibah ini kayak bagaimana ibu sekarang berkumpul dengan mereka dan bisa mewarnai dan juga bersabar
Nabi SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berbaur dengan masyarakat dan sabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar disakiti sama mereka. Tapi intinya bagi wanita berbeda sama laki-laki. Wanita tadi ketika dia memang memilih untuk di rumah, tidak keluar rumah kecuali ketika harus keluar rumah. Adapun masalah kajian mungkin dia lebih nyaman menyimak dengan online, jauh dari fitnah. Anda rasa nggak ada masalah buat dia. Tapi bukan karena malas ya, bukan. Tapi karena memang untuk menghindarin fitnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Indira di Mojokerto. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, kita angkat penelpon yang sudah bergabung. Ada hamba Allah, Bapak hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Mohon izin bertanya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertanyaan pertama satu aja ya, bagaimana? Ya, silakan Pak. Satu pertanyaan. Yang pertama, masalah nikah yang udah hamil, bagaimana hukumnya? Sah apa enggak Pak? Apa Ustaz? Nah, ya. Kalau enggak sah nikahnya, bagaimana jalan keluarnya supaya jangan berzina terus menerus? Ya. Baik, yang kedua. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, ada mungkin? Singkat saja. Iya Bapak. Ya, hanya itulah. Terima kasih ya. atas apa pencerahannya. Ya. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Ya, ini hal yang menyedihkan ya. Bicara hamil dari perzinaan. Dan kita lihat di negeri kita banyak ditemukan klinik-klinik aborsi. Bahkan ribuan, puluhan ribu janin yang digugurkan karena hasil zina. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Bagi para orang tua, ya hendaklah engkau memiliki sekolah yang tepat buat anak-anakmu. Sekolah yang bercampur laki dan perempuan berpotensi mereka melakukan perzinaan. Dan ya kita lihat realita yang ada. Tatkala anak-anak pada pacaran jamaah, yang kemudian setan akan mengantarkan mereka kepada jurang yang lebih menakutkan. Muncullah pertanyaan ini. Anaknya hamil dari zina. Apa yang harus dilakukan? Banyak orang tua menikahkan itu anak karena takut aib. Malu sama tetangga, malu sama masyarakat. Tapi kadang-kadang kita nggak malu sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara hukum nikah dalam kondisi hamil, ada dua pendapat para ulama. Ada yang berpendapat nggak sah kecuali ketika mereka bertobat. Jadi dua orang ini dinikahkan, diminta bertobat dengan taubatan nasuha. Ketika sudah taubatan nasuha, mereka dinikahkan, insya Allah nikahnya sah. Pendapat yang kedua nggak ada masalah, dia menikah karena memang anak air mani pezina itu nggak ada kehormatan buat dia jamaah. Sehingga nanti anaknya tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Atau kadangkala dia nikah bukan dengan yang menzinainya. Bagaimana? Ya, anak itu dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada bapak biologisnya. Maka nasihat ana, suruh anak itu bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tahu yang dia lakukan adalah perbuatan tercela. Tidak dengan menikah dosa mereka diampuni, enggak. Mereka harus bertobat dengan taubatan nasuha. Jadi insya Allah kalau mereka sudah melakukan pernikahan,
nggak perlu diperbaharui pernikahannya. Ya udah, tinggal mereka memperbaharui tobat mereka. Cuma tadi disebutkan bahwasanya anak hasil zina itu nasabnya ikut ibunya, tidak ikut bapak biologisnya, pezinanya itu. Ataupun kalau tadi dia menikah bukan dengan yang menzinainya, ya sudah, memang dia ikut nasab ibunya dan tidak ikut nasab bapaknya. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah Bapak hamba Allah di Bengkulu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik, kemudahan kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di lain kesempatan kita kembali berjumpa biidznillah Ustaz. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita atau penelpon terakhir kita. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan informasi seputar Fatwa TV Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kami juga mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak Anda para pemirsa dalam kesempatan atau memanfaatkan waktu yang memanfaatkan peluang ini, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar Anda. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.